Halo para sahabatku semua, di sini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana dan cara kerja dari TPS sensor, tepatnya sini, TPS yang ini. TPS sensor pada motor sejenis Honda Beat ataupun yang lain, sejenis Vario juga bisa, WCB 150 juga bisa. Pokoknya yang model TPS seperti ini. Di Yamaha pun mungkin sama. Jadi bentuknya cara kerjanya, bukan bentuknya, cara kerjanya mungkin sama. Dan ini akan saya sedikit jelaskan mengenai apa itu TPS. TPS adalah part yang berfungsi untuk mengirim sinyal. Berapa takarannya itu berapa, dikirim ke ECU, terus disemprotkan lewat injektor, terus berapa banyak debit BBM yang harus disemprotkan maksudnya ke ruang bakar. Fungsinya kan seperti itu. Jadi tugasnya mengirim sinyal. Arus yang dimasukkan ke TPS, terus dikompresi atau diberi tahanan, terus diatur lewat part ini. Jadi terus arusnya itu dikembalikan lagi ke ECU untuk memerintah injektor berapa debit BBM yang harus dikirim ke ruang bakar. Intinya kan seperti itu pokoknya. Jadi untuk mengatur berapa banyak debit BBM yang harus dikirim ke ruang bakar. Dan ini saya sedikit jelaskan. Kerjanya TPS kan hampir sama dengan sejenis potensiometer seperti ini. Ini agak patah yang ini saja. Potensiometer sama TPS itu asli atau intinya itu sama, cuma ukuran dan bentuknya saja yang berbeda. Ukuran berapa ohm yang tahanan yang ditanam di bagian TPS ataupun di bagian potensio seperti ini kan juga bisa diulir. Ini sama, TPS juga bisa diulir, cuma terbatas, nggak seperti potensio lah pokoknya. Terus ukuran di bagian potensio kebanyakan lebih besar, ukuran ohm atau tahanan di bagian ini, maksudnya di yang ditanam atau istilahnya itu yang berfungsi untuk menahan arus atau mengatur arus itu biasanya itu potensiometer itu lebih besar. Ini kan 50K 50K sama dengan 50.000 ohm. Ini 50K itu 50.000 ohm tulisannya seperti itu. Nah, B50K itu berarti 50.000 ohm. Terus di bagian TPS itu biasanya lebih rendah tahanannya, maksudnya tahanan atau ukuran ohmnya itu biasanya lebih rendah. Kalau di bagian potensio itu kan 50K, itu angka ini dapat dari mana? Kita bisa mengukur. Ini karena bekas mungkin ukurannya nggak begitu akurat, soalnya mungkin bagian dalamnya sudah terkikis atau gimana. Pokoknya ukurannya itu kalau yang baru mungkin ukurannya bisa lebih akurat. Ini berhubung di 50K, ini coba kita kasih di 200K atau 200.000 ohm. Kalau di 20K kan masih kurang lah istilahnya. Tuh, saya kasih di 200.000 ohm. Kita bisa mengetes berapa tahanan yang ada di dalam potensio ini ataupun di dalam TPS ini, berapa aslinya. Kita bisa ukur seperti ini. Ini yang bagian ground kita tempel sini. Kita ukur ujung sampai ujungnya, ujung dan ujungnya. Nah, para sahabat bisa perhatikan itu berada di angka 47,6. Itu berarti 47.600. Artinya ini kan ukurannya 50K, mungkin sudah, karena ini bekas mungkin sudah nggak akurat seperti tulisannya ini. Kalau yang baru mungkin masih bagus, mungkin ukurannya bisa akurat. Ini kita ukur di bagian potensio. Sekarang kita coba ukur di bagian
TPS sensor yang seperti saya katakan tadi. Kalau di bagian TPS itu ukurannya biasanya lebih kecil, tahanannya lebih kecil dari potensio. Cuma yang seperti ini kan juga bervariasi, ada yang 10K mungkin sama potensio, cuma ukurannya ini kan berbeda. Yang saya tunjukkan ini maksudnya, kalau yang ukuran yang sama ini mungkin ada ya, saya juga belum pernah cari. Maksudnya kita coba ukur dulu di bagian TPS sensor ini berapa ukuran ukuran tahanan yang ditanam di bagian TPS ini, atau ukuran berapa ohm yang ada di dalam TPS ini. Kita coba tempelkan yang ground itu sebelah atas, terus yang plusnya kita taruh di sebelah bawah. Itu angka sudah menunjukkan 0,5, berarti ini berada di bawahnya. Kita taruh di 20K. Nah, seperti ini di 20K ini. Para sahabat bisa perhatikan itu berada di angka 5,08. Itu artinya berarti berada di angka 5080. Kalau 8-nya di bagian sini kan 800 berarti. Kalau di bagian belakangnya lagi, maksudnya di belakang 0 berarti kan 80. 5080 ohm ini artinya. Itu tahanan yang ditanam di bagian TPS sensor ini. Cara mengukurnya ujung sampai ujung pokoknya. Jadi ketemu berapa ohm yang ada di dalam TPS ini, angka tahanannya maksudnya. Sekarang kita coba ukur. Kita menggunakan kaki yang sebelah, karena groundnya kalau TPS itu di sebelah sini. Ini kan aslinya sama seperti ini. Kalau di bagian potensio di groundnya di sebelah sini, tapi kalau TPS itu di sebelah atasnya. Posisinya mungkin kalau nggak salah seperti ini. Kalau dibikin sama lah istilahnya, seperti ini. Jadi groundnya sebelah kiri, tengah input plus yang sebentar. Itu yang bagian ini ground, ini input plusnya, ini yang keluarannya. Biasanya kan seperti itu. Cara kerjanya kan seperti itu. Jadi begitu kita ular ke sini ataupun begitu TPS kita putar seperti ini, itu angka tahanannya itu berubah. Semakin kita ular ke sini full seperti ini, itu biasanya angka tahannya berkurang. Sama dengan ini juga berkurang. Kita ular full seperti ini, angka tahanannya semakin berkurang. Semakin kita turunkan seperti ini, angka tahanannya semakin besar. Biasanya seperti itu. Sekarang kita coba praktekkan biar para sahabat bisa percaya, karena ini kita mencoba mengukur pakai potensio dulu. Ini berada kan di nilai 50K, ini saya taruh di 200K karena di bawahnya itu cuma 20K, jadi kurang. Kita mengukurnya seperti ini caranya. Kita taruh yang warna hitam ini, kita taruh di tengah, karena di bagian sini itu ground. Ini ground, ini harus masuk, ini keluarnya. Kita taruh di sini. Para sahabat bisa perhatikan angka yang ada di display itu kan 47,6. Sekarang kita ulir ke sebelah kanan. Nah, itu semakin ke kanan atau volume kita kasih full, itu semakin berkurang angka tahanannya. Tuh, para sahabat bisa perhatikan itu sampai di angka 0. Sekarang kita putar ke kiri. Itu semakin ke kiri semakin angka tahanannya full. Atau ibaratnya kalau ini di amplifier atau di tape lah istilahnya, itu semakin diputar ke kiri kan semakin pelan, karena angka tahanannya semakin besar. Jadi suaranya itu istilahnya ditahan lah, harusnya ditahan. Jadi semakin besar tahanannya, semakin kecil suaranya. Itu sama dengan prinsip yang diterapkan di bagian TPS ini. Seperti itu. Jadi kita ulir ke kanan seperti ini, itu semakin habis, semakin berkurang angka tahanannya, angka hambatannya.
Kita ulir ke kiri full 47,5 atau 47,6. Sekarang kita coba praktekkan menggunakan TPS. Kita lepas dulu, kita taruh angka jarumnya ini di angka 20.000 ohm atau 20K. Karena di bagian TPS ini tadi menggunakan 5K atau 5.000 ohm lah, sekitar itu pokoknya. Jadi kita kasih di 20K, jadi enggak kurang, atau istilahnya itu jangan mengurangi sampai di bawah 5K atau 5.000K. Karena nanti tidak muncul biasanya itu angkanya. Jadi harus lebih sedikit atau di atasnya pokoknya. Maaf tadi saya salah menafsirkan. Kalau di bagian ini kan, kalau di potensio kan sebelah sini groundnya. Ini kalau di TPS sensor itu di sebelah bawah. Ini groundnya di sebelah bawah. Groundnya di sebelah bawah sini. Ini yang masuk, ini yang keluaran. Berhubung ground yang ada di sebelah bawah, sekarang kita coba tempelkan yang warna hitam ini, kita kasih capit di sebelah tengah. Terus yang satunya kita masukkan di bagian paling atas. Nah, para sahabat kan bisa perhatikan di situ tertulis angka 5,13 karena tadi ada kekeliruan. Yang pertama tadi kan berapa itu tadi, 5,008 kalau nggak keliru. Itu karena ada kekeliruan. Jadi saya menempelkannya di tengah sama bawah. Sekarang kita tempelkan yang tengah sama atas karena groundnya ada di sebelah bawah. Kita coba ulir, apakah angkanya ini berkurang atau tidak. Para sahabat bisa perhatikan. Ini semakin saya gas ini. Seumpama ini semakin saya gas, saya tarik gas seperti ini. Semakin saya tarik gas seperti ini, itu angka hambatannya semakin berkurang. Itu tinggal 1,400 lah pokoknya. Sekitar itulah pokoknya. Kita turunkan lagi. Itu berada di angka 5, itu berarti pembacaannya 5.120 ohm. Kita tarik lagi, semakin kita gas itu semakin berkurang hambatannya. Itu berada di angka 1.500. Itu berkurang lagi 1.470 itu, atau 1,4546 ya, di antara itu pokoknya. Kita kendorkan lagi, itu semakin berkurang. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Jadi semakin kita kurangi atau kita kendorkan gasnya, itu hambatannya semakin besar. Jadi sinyal yang dikirim ke ECU pun, atau arus yang dikirim ke ECU itu juga semakin sedikit. Jadi semakin kita gas, itu arus yang dikirim itu juga semakin besar. Makanya semprotannya juga semakin banyak. Terus ketika kita kendorkan gasnya seperti ini, arus yang dikirim ke ECU semakin sedikit karena hambatannya juga semakin besar. Jadi kebalikannya seperti itu. Semakin kita tarik gas, hambatannya semakin sedikit. Semakin kita lepas, hambatannya semakin banyak. Semakin banyak hambatan, otomatis arus yang dikirim juga semakin sedikit. Karena sudah dipotong dengan hambatan, sudah dikurangi atau dikompresi. Jadi ketika kita tarik gas, hambatannya semakin sedikit, arus yang dikirim pun juga semakin besar ke injektor maksudnya. Jadi arus masuk ke dari ECU masuk ke TPS dibalikkan lagi ke ECU, itu terus dikirim lagi ke injektor, itu dalam bentuk dikompresi oleh TPS sensor, atau istilahnya itu hambatan yang ada di TPS sensor ini. Nah, seperti itu cara kerjanya kan. Fungsinya itu untuk mengatur arus yang dikirim ke injektor, tapi melewati ECU dulu. Jadi istilahnya itu dari ECU masuk ke TPS, terus dikompresi atau diberi hambatan, terus dikirim lagi ke injektor. Intinya kan seperti itu pokoknya. Jadi debit BPN yang dikirim itu seberapa, itu yang mengatur
adalah bagian TPS sensor ini. Makanya tak heran kalau bagian TPS sensor ini mengalami masalah, itu kadang motor menjadi berbet-berbet, kadang gas langsam tidak stabil, seperti itu. Terus digas kadang nyendat-nyendat juga bisa, seperti kehabisan bensin. Itu berpengaruh sekali, karena keakuratan dari sinyal ya atau arus yang dikirim dari TPS menuju ke injektor ini, kalau tidak pas, otomatis semprotannya juga jadi kacau. Atau istilahnya itu debit BBM yang dikirim ke ruang bakar, itu juga jadi kacau. Karena angka hambatannya tidak sesuai yang diharapkan oleh ECU maupun injektor. Nah, itulah tadi sedikit sharing mengenai apa apa dan bagaimana cara kerja TPS ini supaya lebih jelas atau lebih detail. Jadi para sahabat bisa mengerti kenapa kerusakan di TPS bisa menyebabkan motor menjadi kadang berbet, kadang nyendat, kadang langsam mati-mati sendiri. Itu dikarenakan di dalam TPS itu ada hambatan yang berfungsi untuk mengatur arus yang dikirim ke dari TPS menuju ECU terus dikirim ke injektor. Kalau hambatannya berubah-ubah atau tidak sesuai harapan, otomatis motor kan jadi tersendat-sendat, motornya jadi kadang larinya berat, kadang langsam naik turun atau mati-mati juga bisa. Nah, itulah penyebabnya, jadi ya tahulah istilahnya itu kenapa saya share video ini, dan semoga sedikit video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.